il Santo Padre Leone, a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione a mezzo della radio, della televisione e delle altre tecnologie di comunicazione, concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa. Preghiamo Dio Onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo. Sancti Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et auctoritate confidimus, ipsi intercedat pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis Beate Mariae semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et omnium sanctorum, misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper. Yang disampaikan oleh Paus baru, Paus Leo XIV, yang memberkati umat Katolik sedunia. Dan kita kembali sapa Romo Bonaventura. Romo Bonaventura, melihat tadi kita sudah melihat momen yang paling ditunggu-tunggu. Tidak lama setelah asap putih keluar dari cerobong, muncullah Paus baru yang memimpin umat Katolik di seluruh dunia, Paus Leo ke-14. Mungkin Romo Bona bisa disampaikan apa sebenarnya yang disampaikan tadi, pidato yang disampaikan oleh Paus Leo untuk seluruh umat Katolik di dunia? Ya, benar, Gatsa. Saya sangat merasa terharu mendengar Paus kemudian muncul di hadapan kita semua, Kardinal Robert Francis Prevost. Dia adalah uskup
dia sebelumnya itu uskup di Peru, makanya dalam penyampaiannya tadi itu ada beberapa kalimat diucapkan dalam bahasa Spanyol. Seorang paus kelahiran Amerika Serikat, Chicago, kemudian lama berkarya di Amerika Latin. Jadi dia adalah sosok sebagai penyatu benua Amerika, boleh dikatakan demikian. Jadi tadi dia memulai yang menarik perhatian saya, pertama itu adalah bahwa dia menyiapkan sambutannya itu tertulis. Jadi benar-benar dia menggunakan waktu berada dalam ruangan yang tadi saya katakan sebagai ruangan air mata. Dia menyiapkan sambutannya ketika dia muncul pertama kali di lapangan Santo Petrus. Dia memulai ucapannya dengan ini, Pace sia convoi, damai bersamamu. Damai bersamamu itu adalah ucapan yang disampaikan oleh Yesus Kristus pada hari Paskah. Ketika Yesus bangkit kembali, dia menampakkan dirinya kepada para murid. Dan dia menyapa para murid itu yang ketakutan bahwa Kristus itu mati, tetapi dia muncul, bangkit kembali dan menyapa para muridnya dengan ucapan ini, damai bersamamu. Jadi Paus Leo ke-14 dia bilang, izinkan saya menggunakan memakai salam yang sama untuk kalian semua. Damai bersamamu, damai yang menyentuh hati, damai yang menyentuh keluarga-keluarga, damai tanpa senjata, damai yang murah hati. Itu kata-kata yang diucapkan pertama kali oleh Paus Leo ke-14. Jadi Paus Leo ke-14 kemudian melanjutkan sambutannya dengan mengatakan bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi jembatan dialog, jembatan perdamaian. Oleh karena itu marilah kita saling bergandengan tangan, dan sambil bergandengan tangan dan bersama tangan Kristus kita boleh menjadi misionaris damai, misionaris cinta kasih, misionaris yang membangun jembatan, dan itu adalah jembatan dialog. Dia juga berterima kasih kepada Paus Fransiskus. Jadi dia mengatakan bahwa kita masih terngiang di telinga kita ucapan Paus Fransiskus dan berkat Paus Fransiskus pada hari Paskah sebelum dia meninggal dunia hari Senin. Dan dia mengucapkan kata-kata yang sama, damai bersama. Sepertinya ini menjadi bagian utama dari sambutan pertama Paus Leo ke-14. Dia mengatakan damai, keadilan, dan setia kepada Kristus. Jadi kita dipanggil untuk setia kepada Kristus, menjadi misionaris yang membawa damai dan keadilan kepada dunia. Dia juga berterima kasih kepada para kardinal yang bersama-sama dengan dia dalam konklav, berterima kasih karena dia dipercaya untuk memimpin gereja universal saat ini, dan juga dipercaya sebagai uskup Roma. Dia adalah Paus Leo ke-14 ini, atau Kardinal Prevost. Dia adalah seorang religius. Religius itu artinya dia adalah anggota dari sebuah kongregasi. Paus Fransiskus adalah anggota dari kongregasi Yesuit. Sementara Paus Leo ke-14, dia itu sebelumnya adalah anggota dari kongregasi Agustinian. Dan dia mengutip kata-kata Santo Agustinus, ia katakan, bersama kalian saya adalah orang Kristen, dan untuk kalian saya adalah seorang uskup. Jadi dia mengajak kita semua untuk bergandengan tangan dan berjalan bersama-sama untuk membangun gereja yang berhasil dan bisa membangun jembatan dialog dan damai. Demikian sehingga sepertinya rangkuman dari ucapan Paus Leo ke-14. Baik, Romo, tadi juga seperti yang Romo sampaikan, ini nama baru yang dipilih oleh Kardinal Robert Prevost ini menjadi nama paus barunya adalah Leo ke-14. Apakah mungkin ada makna khusus dari nama Leo yang dipilih oleh paus baru, Romo? Yang pastinya ada makna khusus. Biasanya saya kembali ke sejarah sedikit. Dulu itu para paus itu adalah tradisi lama gereja.
Jadi pada suatu ketika itu yang terpilih ada seorang kardinal bernama Merkurius. Jadi Merkurius itu adalah Tuhan pagan. Jadi untuk mengganti itu maka dipakailah nama-nama santo atau nama-nama Kristen. Dan waktu itu Paus Yohanes pertama sepertinya. Lalu kemudian tradisi itu dilanjutkan. Kemudian setelah tradisi itu dilanjutkan, biasanya para paus melanjutkan karya-karya misi yang dilakukan oleh paus sebelumnya. Jadi sekarang kita punya Paus Leo ke-14, itu berarti ada Paus Leo ke-13. Jadi Leo ke-13 itu sepertinya sekitar tahun 1880-an. Saya kurang terlalu tahu tanggal yang detail. Jadi waktu itu ada juga masalah-masalah migrasi yang sangat keras ketika orang-orang Italia keluar dari Italia dan berangkat ke Amerika. Jadi ada persoalan-persoalan sosial yang diselesaikan oleh Paus Leo ke-13 waktu itu. Jadi biasanya paus yang baru itu memilih nama itu disesuaikan dengan spiritualitas, karisma dari paus sebelumnya. Sama seperti Paus Fransiskus, meskipun sebelumnya belum ada nama Paus Fransiskus, tapi kita bisa melihat bahwa seluruh karya pelayanan Paus Fransiskus itu terinspirasi dari cara hidup Santo Fransiskus. Maka demikian kita bisa mengambil kesimpulan juga bahwa Paus Leo ke-14 dia akan menjalankan pemerintahan gerejawinya itu terinspirasi oleh karya pelayanan Paus Leo ke-13 sebelumnya. Romo Bona, tadi bagaimana Romo melihat gaya dan juga cara Paus baru menyapa umat untuk pertama kali? Apa mungkin tampak karismatik, sederhana, atau penuh spiritualitas? Atau bagaimana Romo melihatnya? Benar-benar saya melihat seorang paus yang berwibawa, karena sebelumnya itu Kardinal Prevost dia adalah ketua dewan para uskup di seluruh dunia. Jadi dia memimpin para uskup yang ada di seluruh dunia. Jadi dalam kaitan tertentu dia adalah seorang yang berwibawa, orang yang punya otoritas, orang yang didengarkan juga di Vatikan. Jadi tetapi tadi tidak ada kekakuan, meskipun dia membaca teks, tetapi kita tidak melihat bahwa dia benar kaku atau gemetar. Jadi tanda-tanda seperti ini saya tidak melihat, tetapi saya melihat seorang yang benar-benar telah siap memberikan dirinya untuk memimpin negara Vatikan, boleh dikatakan juga, tetapi juga memimpin gereja secara umum. Saya melihat sebuah kesiapan dari Kardinal Prevost untuk menjadi paus dalam hal ini. Kalau kita melihat juga berita-berita sebelumnya bahwa Kardinal Prevost juga itu merupakan salah satu dari papabili, orang yang kemungkinan akan terpilih menjadi paus. Jadi dalam list atau dalam jumlah orang yang dipikirkan akan menjadi paus, Kardinal Prevost juga itu sempat dibicarakan juga oleh banyak media. Ya, Romo Bona, apakah mungkin di dalam pidato perdana yang disampaikan oleh Kardinal Prevost tadi yang terpilih sebagai paus baru, dia juga menyampaikan misi utamanya dalam kepemimpinannya menjadi paus baru? Ya, untuk misi-misi utama itu tidak disampaikan secara detail, tetapi sangat generik. Dia menyatakan bahwa kita hendaknya membawa damai, seperti yang saya sampaikan tadi. Dia memulai salamnya dengan mengutip kata-kata Tuhan Yesus ketika menampakkan dirinya kepada para murid, berkata, damai bersama. Jadi ini inti dari dia punya inti dari sambutan perdana Paus Leo ke-14, damai bersamamu, damai kepada semua orang, dan hendaknya kita menjadi jembatan dialog untuk semua umat beriman. Jadi itu, damai itu menjadi, itu dia ulangi berkali-kali kata damai itu, pace dalam bahasa Italia. Baik. Lalu Romo, apa yang menjadi tantangan terbesar yang mungkin nantinya akan dihadapi oleh Paus Leo 14
dalam memimpin gereja Katolik saat ini? Tantangan terbesar bagi saya melihatnya sebagai orang yang berkarya di Keuskupan Roma, yang pertama mengerti dan memahami kehidupan klerus Keuskupan Roma, itu pertama. Lalu kemudian bagian dari, jadi Paus itu punya tugas utama yang pertama itu kepemimpinan, governance. Jadi penting untuk governance. Lalu kemudian setia pada tradisi gereja. Lalu yang berikutnya itu relasi dengan dunia-dunia luar, relasi dengan negara-negara yang lain. Tantangan terbesar adalah dia akan mulai menyadari, karena dia adalah seorang paus yang sebelumnya bekerja lama di Amerika, kemudian baru terpilih beberapa tahun terakhir untuk datang ke Italia. Jadi sepertinya tantangan terbesar itu adalah mulai mengerti, memahami untuk benar-benar menjadi paus, karena yang pasti dia juga tidak pernah berpikir bahwa kemudian mereka kardinal akan memilih dia menjadi paus. Jadi governance, kemudian dialog dengan agama lain, relasi antara negara, dan juga relasi di antara para klerus atau juga dengan para imam. Baik, Romo, lalu kalau kita lihat terhadap dampak terpilihnya Paus Leo XIV, bagaimana dampaknya terhadap umat Katolik di Indonesia menurut Romo Bona? Dampak yang dampak langsung bagi umat yang ada di Indonesia itu adalah dampaknya sangat positif, bahwa kita memiliki paus, bahwa sudah tidak ada lagi tahta kosong atau sede vacante. Kita memiliki paus yang baru dan estafet kepemimpinan gereja itu berlanjut. Maka kehidupan gereja yang ada di Indonesia itu akan terus dilanjutkan. Demikian pula Kardinal Suharyo, dia kardinal kita yang masuk dalam konklav, maka dia bisa kembali ke Indonesia dan melanjutkan karya pelayanan yang ada di Indonesia. Jadi dampak-dampak lain sepertinya belum bisa kita analisiskan saat ini, tetapi yang pasti bahwa gereja itu akan terus berlanjut. Lalu dan mulai saat ini, besok jika para pastor di Indonesia merayakan misa, mereka sudah menyebut nama Paus Leo ke-14, dan karya pelayanan gereja yang sudah disampaikan dalam linea guida atau guideline kehidupan gereja Indonesia itu dilanjutkan. Guideline kehidupan gereja Indonesia yang sudah dibicarakan dalam sidang KBI, Konferensa Bali Gereja Indonesia. Jadi untuk kita dampak-dampak yang lainnya itu sepertinya tidak akan memberi perubahan yang signifikan. Jadi siapapun pausnya, dan kali ini kita punya paus ke-14, gereja Indonesia akan terus berlangsung dan akan bertumbuh seperti yang diinginkan oleh Kristus. Tetapi juga kita akan semakin kuat untuk menjadi misionaris seperti yang disampaikan oleh Paus Leo ke-14 tadi, misionaris yang membangun jembatan dan bukan membangun tembok. Membangun jembatan untuk dialog dengan agama lain, membangun jembatan untuk dialog dengan umat beriman lainnya. Jadi itu kemudian yang menjadi dampak. Baik, terima kasih Romo Bonaventura atas kesediaannya bisa bergabung dengan kami di Breaking News TV One atas terpilihnya Paus baru. Terima kasih Romo, Tuhan memberkati. Selamat malam Romo Bonaventura. Terima kasih, memberkati, salam ke Indonesia. Ya pemirsa, kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami Miranti untuk melihat bagaimana situasi terkini di Vatikan ataupun di lapangan Basilika Santo Petrus saat ini. Miranti, bisa Anda gambarkan kepada kami bagaimana situasi terkini saat ini di sana?